Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Nur Fauzan dengan NIM 241232296. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan aplikasi sistem presensi dari Amicom One. Nah, waktu kita membuka aplikasi Amicom One, pastinya kita diperintahkan untuk mengisi data NIM dan password di halaman loginnya ya. Nah, itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan skripnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, oh ya, sebelumnya untuk membuat layout login dan seterusnya, ini saya menggunakan metode namanya linear layout. Jadi, linear layout ini adalah sebuah metode yang dimana kita bisa membuat layout yang lebih responsif dan adaptable di semua ukuran device mobile. Nah, di dalam halaman login ini itu kita melihat ada gambar logo Amicom dan juga teksnya ya, teks nama aplikasinya itu skripnya yang ini. Lalu di bawahnya ada label name dan input name ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data name di sini, name kita sendiri. Nah, itu nanti menggunakan tag edit text. Jadi edit text ini buat bikin areanya kita buat inputnya. Nah, di bawahnya ini ada label password dan input field password. Nah, ini kurang lebih skripnya sama. Dan ada button login. Ya, ini button loginnya. Nah, setelah kita sudah mengisikan data-data name dan password, nanti kita bisa menekan button login dan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini, kita diperlihatkan pada bagian atas ini ada sebuah profile dan di bawahnya ini ada 6 menu utamanya ya. Nah, yang di bagian profile sini itu strukturnya ada image dan image avatar dan teks nama lengkapnya ya. Nah, itu nanti dibungkus menggunakan linear layout supaya nanti orientasinya ini bisa apa ini menyamping ke kanan gitu. Nah, lalu di bawah sini ini ada card view-nya. Ada dua card yaitu untuk menu akun dan pengumuman. Nah, dari kedua card ini itu dibungkus menggunakan linear layout supaya nanti bisa menyamping seperti ini horizontal ke kanan. Nah, itu di dalam kartu ada gambar, image view, dan teks pendukung apa menunya ini. Ya, kemudian untuk yang di bawah sini itu kurang lebih skripnya sama seperti yang ada di sini. Ya, mana tadi? Ini ya benar ini. Ini sama ya, sama skripnya. Ini bisa diduplikasi jadi dua ke bawah. Jadi ada tiga baris dan totalnya ada 6 menu gitu. Nah, ketika kita ingin pindah ke menu akun dia misalnya, nah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian paling atas nih ada heading-nya, heading untuk ganti akun, dan juga di bawahnya ini ada sebuah label untuk inputnya, dan ini adalah areanya. Jadi, ya kurang lebih sama ini, seperti yang login tadi, hanya dimodifikasi duplikasi aja sih, duplikasi. Nah, ini kita diperintahkan untuk menginputkan NIM, nama lengkap, nomor HP, password, dan jika sudah bisa menekan button ganti untuk mengganti akunnya. Ya, itu. Nah, itu untuk yang ganti akun, menu ganti akun. Nah, selanjutnya ada menu pengumuman. Nah, yang menu pengumuman ini ada dua script XML. Yang pertama pengumuman biasa dan pengumuman underscore item. Bedanya apa? Nah, kalau yang pengumuman biasa itu fungsinya hanya untuk membuat list-listnya saja. Jadi masih apa kerangkanya aja. Terus kalau di pengumuman item, nah itu nanti kita udah buat layoutnya mau seperti apa listnya gitu. Nah, jadi kita bisa mengetikkan bagian atas ini ada judul pengumuman dan bawahnya ini ada tanggal.
Ya, ini. Nah, itu tadi pengumuman. Sekarang ke materi. Nah, yang materi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu materi biasa dan materi underscore item. Kalau yang materi biasa ini untuk membuat view grid-nya, untuk membuat grid-nya itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat seperti ini nanti grid-nya. Lalu yang materi underscore item ini untuk membuat layout-nya seperti apa dari apa ini card eh, materi. Nah, itu seperti ini. Yang paling atas ini ada image buat gambar buku, lalu ini ada nama materinya apa dan juga gurunya siapa yang ngajar gitu. Nah, tadi materi, sekarang ke nilai ya. Nah, di menu nilai ini itu layoutnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada dua menu untuk UTS dan UAS. Fungsinya untuk menampilkan eh, apa daftar-daftar nilai UTS dan UAS. Nah, itu scriptnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk membuat eh, dua tab menu di atas, dan juga ini ada fragmen. Nah, fragmen ini buat area yang sinnya ya. Jadi ini area khusus yang dimana terdapat nilai-nilainya nanti di sini. Nah, yang nilai-nilai ini kan masih kosongan ya, itu belum ada. Nah, itu nanti di bagian programmingnya. Oke. Eh, itu yang nilai. Sekarang ke absen. Ya, absen. Presensi. Nah, yang presensi ini di bagian sini ada sebuah area kamera ya. Jadi nanti ini kita diarahkan HP kita ke layar yang ada di depan. Nah, itu nanti buat scan QR-nya. Nah, di bawah sini ada sebuah teks panduan, arahkan kamera ke QR code untuk presensi. Nah, ini scriptnya, dan juga ini ada sebuah input field untuk mengetikkan kode presensinya apa. Gitu. Nah, tadi presensi, sekarang ke logout. Nah, yang logout ini fungsinya untuk kembali ke halaman login. Jadi ini scriptnya tidak ada script XML-nya, nanti di bagian programmingnya gitu. Nah, saya sudah menjelaskan bagian front end-nya atau desainnya seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian programmingnya dari Kotlin ini. Ya, jadi ini adalah bagian programmingnya pada halaman login. Nah, eh, fungsinya ini agar bisa pindah ke halaman dashboard ya ketika pencet button login ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita wajib untuk membuat sebuah variabel btn login, edit password, dan edit name. Kemudian nanti si programnya ini akan mengambil ID-ID-nya dari button, field password, kemudian ada field buat name-nya juga ini. Nah, itu dari XML-nya sini. Nah, ini button login, lalu edit password, dan juga edit name gitu. Diambilnya dari sini. Nah, kita klik. Oh ya, ini diisi dulu. 24, 12, 3, 2, 9, 6. Ini ya, gitu misalnya. Klik login, maka pindah ke halaman dashboard. Nah, yang di halaman dashboard ini view-nya seperti ini nanti. Nah, nanti kalau kita mau pindah ke menu akun, pengumuman materi, terus nilai, absen, logout itu bisa nanti. Nah, gimana caranya? Ya, itu konsepnya sebenarnya sama seperti yang di halaman login tadi, menggunakan fungsi set on click listener. Ya, jadi, oh ya, ini pertama-tama harus dideklarasikan terlebih dahulu variabel akun dari ini, pengumuman, logout, presensi, materi, dan nilai, seperti itu. Nah, nanti sama mengambil ID-ID dari halaman XML-nya masing-masing ini. Ya, misalnya nih saya mau pindah ke halaman akun. Nah, ini nanti seperti ini scriptnya, apa halamannya. Eh, ini tidak ada scriptnya, masih bawaan standar dari Anda Studio. Lalu kalau misalnya kita pindah ke halaman pengumuman, nah seperti ini nanti view-nya. Nah, pengumuman tadi kan ada dua ini ya, apa, script yang pengumuman biasa dan pengumuman item. Nah, yang pengumuman biasa ini untuk membuat data-datanya ini menggunakan mutable list. Nah, nanti ada judul sama tanggal, nanti tampilin. Nah, seperti ini nanti.
ditampilin satu-satu ya. Nah, lalu kalau yang di pengumuman item, nah ini fungsinya eh, kalau yang get count ini itu ada fungsi get count ini untuk apa? Menentukan berapa banyak item data yang akan ditampilkan dalam sebuah list view. Lalu yang get item ini untuk mengambil data dari posisi tertentu di dalam list. Misalnya posisi 0 itu akan mengambil elemen pertama dari list judul. Ya, ini. Ini biasanya dipakai kalau kita tuh butuh data spesifik dari suatu posisi tertentu. Lalu ada fungsi get item ID. Ini untuk membuat ID-ID unik yang dimana itu bisa diberikan di setiap item di dalam sebuah list gitu. Lalu bawahnya ini ada get view. Ini untuk membuat apa? Tampilan view-nya itu wajib menggunakan ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini di dalam get view ini ada judul dan tanggalnya supaya biar bisa tampil gini intinya. Lalu tadi pengumuman sekarang ke materi. Nah, yang materi ini ada dua juga, materi biasa dan materi item. Yang materi biasa ini buat data-datanya, eh, buat data-datanya seperti ini. Nah, itu ada judul dan nama ya. Nah, ini buat pindah halamannya. Lalu yang materi item itu seperti ini ada get count, get item ID, dan get view ini ada lagi. Nah, itu ini fungsinya sama ya untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan ini get count. Lalu ini untuk mengambil apa data dari posisi tertentu. Lalu get item ID ini untuk membuat ID unik untuk setiap itemnya. Lalu get view itu untuk menampilkan tampilan setiap item dan mengisi data gitu. Lalu ke nilai, sekarang nilai. Nah, untuk nilai ini eh, saya menggunakan fragment. Jadi fragment ini untuk membuat area khusus di sini ya. Jadi nanti nilai-nilainya itu ditampilkan di sini nanti ceritanya. Nah, ini karena saya belum memasukkan nilainya, maka ini nilainya UTS masih kosong. Nah, ini muncul karena saya panggil dari XML-nya ini nilai UTS kosong dan ini nilai nilai UAS kosong ya. Ini dari script XML ini nilai UAS kosong dan nilai apa UTS kosong. Ya gini nanti. eh Tadi di sin nggak nilai ya, nilai. Oh ya. Menggunakan fragmen tadi ya. eh Sekarang kita ke absen. Nah, kalau absen ini bisa pindah halaman seperti ini dari dashboard. Nah, menggunakan set on click listener. Nah, kita bisa ketik nanti di sini misalnya enter. Ya, ini karena belum ada sistem integrasi apa scan QR-nya ya, maka belum bisa. Nah, kalau mau logout ini bisa. Nah, dari halaman dashboard ini menuju ke halaman login. Nah, ini simpel aja menggunakan sit on click listener yang ada di apa sini. Tadi mana? Nah, ini yang ini buat pindah ke halaman login. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasannya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.